Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Teh. Nama saya Aisyah, saya dari Bogor. Izin sharing. Jadi dulu itu saya tuh anak perempuan satu-satunya di keluarga, anak terakhir. Terus ternyata dari zaman di kandungan 7 bulan, ayah saya tuh sering membawa perempuan ke rumah. Terus dan itu baru tahu dari saudara saya. Setelah itu pas kecil, dari kecil tuh di rumah tuh berantem terus ibu sama ayah. Terus pas kejadian berantem itu cuman ada saya, kakak-kakak saya tuh nggak tahu di mana. Nah, saya deket banget sama ayah. Deket banget sama ayah sampai ibaratnya selingkuh pun saya diajak. Karena kan saya masih polos ya Ustadz. Pas kecil nggak tahu gitu, kayak ya udah ikut, cuma dikasih tahu jangan bilang sama Umi katanya gitu. Terus saya ngerasa asing sama Umi sampai pas kecil tuh saya bilang Umi tuh bukan Umi, tapi saya bilang Teteh. Karena saking asingnya saya sama ibu, karena setiap saya bangun tidur tuh Umi udah nggak ada di rumah. Saya mikirnya ibu sibuk sendiri kayak gitu. Dan taunya Umi tuh sibuk gak ada tuh nyariin bapak karena gak pernah pulang. Jadi dari kecil tuh saya kurang kasih sayang ibaratnya kayak gitu. Terus udah panjang cerita, ya udah berusaha mengobati luka sendiri gitu Ustadz. Dari kenangan-kenangan masa lalu yang ya ibaratnya makanya saya tuh lebih nggak betah di rumah gitu. Lebih baik mondok gitu di mana. Pokoknya rumah tuh kayak bukan tempat ternyaman. Dan taunya ternyata bapak itu bawa selingkuhannya, bawa jalan belanja ke mall sama anak-anak selingkuhannya. Sedangkan di situ posisi saya masih di pondok, lagi di pondok gitu. Tiba-tiba pulang ke rumah dapet info kayak gitu. Orang mah bahagia gitu sama keluarganya lah. Saya terus-terusan dari dulu kayak gini gitu Ustadz. Gitu. Sampai dari situ habis maghrib malam takbiran saya lari. Mau ngelabrak ke rumah selingkuhannya itu. Karena saya udah gak kuat kan Ustadz gitu. Kayak capek udah menjadi anak perempuan sendiri kayak susah gitu. Aisyah bingung mau jawab kayak emang gak ngerasain gitu. Aisyah punya trauma sebesar itu gitu. Ustadz boro-boro mau nikah. Trauma ini aja belum sembuh gitu. Susah percaya sama orang gitu. Apa yang mau Aisyah sampaikan kepada ayah jika kemudian yang Aisyah hadirkan hari ini mungkin Bapak menyaksikan? Apa yang mau Aisyah sampaikan? Aisyah pengen kayak dulu lagi deket sama Bapak. Sekedar nanya makan pun gak pernah sekarang. Di asrama pada diteleponin sama orang tua aja enggak. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, Alhamdulillah. Bunda, inilah yang sering Ahilman sampaikan ya. Ternyata sikap ayah itu akan jadi sesuatu yang dilihat oleh anaknya di waktu yang akan datang. Betul? Ayah itu pemimpin keluarga. Ayah itu role model, portofolio terbaik, teladan di keluarga. Dia pemimpin. Maka apa yang ditampilkan olehnya benar-benar akan ditiru, dilihat oleh anaknya. Maka belajar jadi ayah yang baik untuk semua para ayah. Termasuk ini nasihat juga buat Ahilman. Merasakan sekali bagaimana perasaan Aisyah. Semoga ada kesempatan untuk bisa bicara langsung dengan ayah, dengan Umi. Kadang kita butuh mengungkapkan perasaan. Karena semakin dipendam semakin sakit. Maka dalam Islam,
Katakan. Walaupun yang dikatakan itu sakit. Sampaikan. Walaupun yang disampaikan itu mohon maaf. Mungkin akan sakit. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walau satu ayat. Walau satu kalimat. Jangan diem. Ngobrol. Komunikasi. Yang ada masing-masing merasa aman. Padahal gak aman. Betul? Islam mengajarkan kepada kita untuk bicara dari hati ke hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Di hati mereka ada sesuatu yang dipendam rasa sakit. Dan rasa sakit di hati akan menambah penyakit-penyakit yang lainnya. Maka Kak Aisyah, semoga Allah kuatkan kakak dengan segala keadaan ini. Jangan sampai setelah sakit karena ayah kemarin harus hadir laki-laki yang menyakitkan hati lagi. Jangan. Semoga Allah ganti semua sakit dengan rasa sembuh dari orang yang Allah kirimkan di waktu yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kok bisa gitu ayah ngelakuin kayak gitu, sedangkan Aisyah tuh anak yang dipengen-pengen, tapi kok ayah ngelakuin ini. Itu sih yang berat. Mau ngucapin makasih sih buat Umi gitu, udah ada sampai di titik ini, udah muatin gitu, udah berusaha kuat ngejalanin ini semua gitu. Jujur salut banget sama Umi. Alhamdulillah sih udah terjawab tadi dari Ahilman, terus ngerasa agak tenang juga gitu. Terus insya Allah nanti kalau pulang mau dikomunikasiin sama Umi sama Bapak gitu, apa yang selama ini Aisyah rasain gitu, biar mereka juga tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya mau cerita. Saya seorang istri dari satu orang anak. Saat sebelum ada anak saya, rumah tangga saya itu begitu harmonis. Namun, semua berubah ketika anak saya telah lahir, Ustadz. Saya saat hamil, suami saya sudah jarang memberi nafkah batin. Alasannya karena kasihan adiknya. Padahal dokter sendiri yang merekomendasikan untuk sering melakukan hubungan supaya bisa lahir normal. Qadarullah, ternyata anak saya harus lahir dengan sesar. Waktu setelah nifas, suami saya tidak memegang saya sama sekali, Ustadz. Alasannya karena kasihan dengan bekas jahitan sesar. Padahal menurut saya, Ustadz, saya sudah baik-baik saja. Saya juga sering melihat suami saya menonton, video dewasa. Hati saya terasa sakit, Ustadz. Dan bahkan suami saya juga sering bercerita tentang masa lalunya. Dan aibnya kalau suami saya itu sebelum menikah dengan saya, sering tidur di apartemen bersama wanita, melakukan hubungan layaknya suami istri. Saya hanya terdiam, Ustadz, dan menghela nafas. Akibatnya, semua itu saya menjadi insecure, minder, dan juga canggung kepada suami saya, Ustadz. Bahkan, suami saya sering melukai hati saya dengan perkataan yang membuat saya sakit hati. Mohon maaf, seperti contoh nih, Ustadz. Dia menghina bagian intim saya, dan lain sebagainya. Padahal saya seorang istri yang menjaga kebersihan badan saya, Ustadz. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimanakah cara untuk menerima perlakuan suami saya? Apakah saya boleh untuk tidak memaafkannya, sedangkan saya masih sangat mencintainya? Tetapi jika diingat-ingat, hati saya sangat sakit, Ustadz, dan merasa tidak dihargai. Terima kasih, Ustadz. Baik, Bunda. Ada beberapa keadaan yang harus dipahami oleh seorang suami dari kondisi lemahnya seorang istri. Yang pertama, istri itu sangat merasa lemah ketika sedang mengandung. Iya apa iya? Dua, istri itu sangat merasa lemah ketika baru melahirkan.
3, istri itu sering merasa lemah ketika suaminya jauh bersamanya. 4, istri itu sangat merasa lemah ketika kebaikannya tak dihargai oleh pasangannya. Iya apa iya? Perempuan itu tidak diciptakan dari tulang kepala, karena dia bukan untuk disanjung dan dipuja. Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki, karena dia bukan untuk dicaci maki dan dihinakan dalam hidup ini. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati, karena posisinya untuk dicintai dan dihormati. Maka tidak mudah mengembalikan rasa sakit itu memang. Ada istilah al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya. Tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah sakit, mudah memaafkan, tapi tak mudah melupakan. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana, rumah makan. Apalagi kalau suami punya kebiasaan yang buruk. Melepas dari kebiasaan melihat yang tidak baik itu susah. Itu tuh sesuatu yang merusak akal. Ya kadang suami begitu tuh butuh kitanya lebih aktif sedikit untuk bisa lebih diyakinkan keadaannya. Semoga Allah memperbaiki semua keadaan rumah tangga kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tapi Ustadz, terkadang tuh kan laki-laki tuh kan gak mudah diajak ngobrol ya Ustadz. Itu biasanya gimana itu Ustadz? Mungkin ibu-ibu di sini juga butuh tips ya gitu kan. Terkadang alasannya suami pulang kerja capek ya kan. Benar gak ibu-ibu? Gimana Bunda? Ini dari Bunda ya, betul ya? Jadi cara menyampaikannya seperti apa gitu Ustadz? Iya, ada istilah laki-laki tidak bercerita kan? Iya kan? Yang bercerita siapa? Perempuan. Terus laki-laki ngapain? Apain Ustadz? Biasanya laki-laki itu yang dibutuhkan ketenangan. Kalau dia di rumahnya tidak mendapatkan ketenangan, dia akan mencari ketenangan di luar rumah. Pertanyaannya, apakah tenang itu harus diam? Enggak. Tenang itu bukan diam. Tenang itu hadirnya kita menjadi sesuatu yang membahagiakan perasaannya. Maka Nabi ditanya, siapakah istri yang paling baik? Ada 4. 1, istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Berarti Bunda jadi istri kudu disenengin sama suami. Kudu dandan cantik di depan. Kan Bunda sekarang cantik semua kan? Nih lagi ngaji. Di rumah begini enggak? Oh di rumah enggak begini? Iya. Duh. Jadi harus make up Ustadz? Iya, di rumah tanya, sayang, kamu sukanya aku gimana kalau di rumah? Kalau dijawab suka semua Ustadz? Gimana? Kalau dijawabnya suka semua? Iya kata dia, aku mah sukanya kamu pakai begini. Bunda pakai. Aku sukanya kamu nggak pakai. Ih bener. Boleh nggak istri bilang gitu sama suami? Tanya, kan suami kadang-kadang suka nggak jelas kan? Tanya. Udah tapi dia nggak jawab-jawab. Ya udahlah, doain aja kalau begitu. Ajak ngobrol, pancing. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea. Maaf ya jadi sedih. Ya, Ibu Dea gak apa-apa sok. Berapa tahun yang lalu saya pernah difitnah oleh keluarga adik kandung saya. Bahkan disebarluaskan di sosial media dengan kata-kata kasar. Tapi saya tidak melawan, diam. Sampai berapa tahun saya diamkan. Setelah itu saya dapat ujian lagi. Saya ditinggal suami menikah lagi. Saya sudah berapa tahun ini saya diam.
dan berpisah. Lalu setelah itu adik saya datang kembali untuk meminta maaf. Saya maafkan. Baru setahun ini sudah memaafkan. Anak saya masuk pondok dan sama masuk pondok dengan anak adik saya. Setelah di situ anak saya dibully oleh adik saya, dimarahin di depan umum. Itu saya difitnah karena mengusir orang tua ataupun meminta apa yang sudah saya berikan kepada orang tua. Itu disebarluaskan di sosial media, bahkan mengata-ngatain saya. Bahkan nama saya pun disebut di sosial media. Disebut dengan jelas gitu ya. Dengan bahwa dia tuh Astagfirullahaladzim. Dia tuh gak tahu diri. Dia tuh seperti itu ya. Saya belum bisa terima ini masalah anak di pondok. Anak saya dimarahin di depan umum. Bahkan dia sebutkan itu yang paling anak saya sakit drop. Dia menyebutkan papahnya. Sampai dia bilang, kamu selalu bikin masalah. Sudah tahu papa kamu jauh. Sudah tahu papa kamu sudah tidak pernah nengokin kamu. Dia nangis. Saya tanya, kenapa nak? Saya dimarahin lagi Mi sama tante. Apa yang kamu buat sakit hati? Aku dibilangin, papa aku jauh. Papa gak pernah nengok aku. Papa gak pernah peduli sama aku. Aku selalu dibully Mi. Karena sempat waktu SD itu dia sempat dibully juga di sekolah SD-nya. Papa kamu cerai. Mami kamu cerai. Kamu udah gak mampu bayar SPP lagi. Sampai disebutkan begitu. Apa sikap saya Pak Ustadz untuk menjauh dan memblok adik-adik saya itu apa salah? Karena sudah bertahun-tahun saya sudah difitnah dan menyakiti saya dan anak saya. Tapi saya belum begitu bisa membuka hati untuk mereka. Apa saya salah menghindari mereka? Bunda. Pertama yang harus kita pahami, tidak akan mungkin kita bisa selamat dari penilaian manusia. Akan ada saja orang yang melihat kita dengan sudut pandang yang berbeda, yang mungkin bisa menyakiti kita. Maka dari sinilah kita belajar ya, bahwa jangan terlalu menggantungkan hidup kita terhadap penilaian manusia. Ada dua hal yang tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Satu, rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita. Yang kedua, penilaian manusia kepada kita. Sekarang, mana yang mau kita kejar? Rahmatnya Allah atau penilaian manusia? Rahmatnya Allah. Maka AA tegaskan kepada bunda semua, andai pun setiap orang membenci kita, andai pun setiap orang mau menjatuhkan kita, tidak akan bisa terjadi kecuali atas izin Allah. Begitu sebaliknya, andai pun semua orang ingin memberikan manfaat kepada kita, ingin bantu kita, ingin nyenengin kita, tidak akan pun mungkin terjadi kalau tanpa izin Allah. Maka bunda pemirsa Trans TV, belajar ya untuk tidak terlalu menyandarkan hati kepada penilaian manusia. Karena pasti akan ada saja manusia yang tidak menyukai kita. Yang kedua, apa sikap terbaik yang harus kita hadirkan
ketika orang menyakiti kita, tentu sikap terbaiknya adalah memaafkan. Itu yang Allah perintahkan. Quran surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Perhatikan. Dan jadilah pemaaf. Dan perintahkanlah mereka untuk berbuat baik. Dan menghindarlah dari orang yang berbuat kebodohan. Berarti ada levelnya. Kalau bisa maafin, syukur-syukur tetap berbuat baik. Kalau bisa, nggak bisa atas gampang itu. Maafin. Terus harus gimana? Mungkin yang ketiga, menghindarlah dari orang-orang yang selama ini membuatmu sakit. Berarti dari situ AA memahami, bisa memaafkan walaupun belum bisa melupakan. Boleh menghindar? Boleh, dengan catatan bukan karena benci, tapi karena ingin menjaga hati agar tidak tersakiti yang kedua kali. Teteh tetap siapkan ruang hati dan doakan semoga Ade yang mungkin pernah menyakiti kita, semoga Allah lembutkan hatinya. Dan kita juga yang pernah disakiti, semoga bisa memaafkan orang lain. Ternyata pas saya bawa ke dokter itu lambung. Jadi dia stres, dia tertekan. Jadi selama di pondok itu dia tertekan karena sama adik saya ini. Saya pikir udah selesai di situ juga. Karena saya kan tidak mau melawan. Bukan saya takut sih sebetulnya. Tapi saya menghindari karena ini saudara saya. Ini keluarga saya, itu adik saya. Saya sudah mengalah. Apa yang membuat luka hati kamu, nak? Itu kan oleh psikolog. Aku nggak mau mami papi aku tuh cerai. Saya terpaksa telepon papanya setelah berapa tahun tidak ketemu. Saya telepon, saya komunikasi. Saya kirimin foto videonya yang di psikolog itu. Akhirnya ya kadarullah memang harus kejadian dulu ya. Papahnya datang untuk nemuin dia, untuk terapi dia lah gitu. Sedikit agak lega, udah enggak ya intinya sih udah lega lah ya. Ada motivasi dari Ustadz gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Thalita Curtis. Kalau dari tadi saya dengerin Pak Ustadz, Teteh, semuanya itu berkaitan dengan ibu, orang tua, kasih sayang orang tua gitu yang sangat luar biasa ya. Nah, kalau saya ujian saya dari kecil Pak Ustadz, itu sudah dimulai dari ibu kandung saya yang tidak menginginkan saya untuk lahir di dunia ini. Dan bapak kandung saya yang sampai hari ini saya belum tahu siapa orangnya. Akhirnya saya diangkat dengan ibu angkat saya yang kemudian juga bercerai juga dengan suaminya, dengan bapak angkat saya. Mungkin saya adalah salah satu anak atau manusia yang kurang beruntung untuk dibesarkan dengan kehangatan atau kasih sayang orang tua. Jadi saya lebih merasa kalau saya tuh selalu gedenya tuh sendiri. Jadi apa-apa kalau saya sedih ya saya nangis sendiri. Kalau saya capek ya saya sendiri karena ibu angkat saya juga sibuk dengan dunianya. Bapak angkat saya juga sudah di luar negeri dari kecil gitu. Dan seiring berjalannya waktu saya sudah dewasa, saya mendapat berita bahwa ibu kandung saya juga masa lalunya tidak baik. Bukan dari wanita yang baik-baik gitu. Tapi saya berusaha untuk berdamai dengan itu semua, dengan apa yang sudah terjadi, dengan masa lalu saya, dengan
segala macamnya, akhirnya saya berfokus dengan dunia karir saya, yaitu saya acting, saya syuting, saya ya memberikan yang terbaik apa yang saya bisa gitu. Tapi yang namanya ujian ya Pak Ustadz, Allah selalu kasih ujian manusia ya pada waktunya gitu. Saya dikasih ujian yang silih berganti gitu. Dari saya merasanya pintu rahmat Allah itu ditutup, rezeki diambil satu persatu, sampai akhirnya saya harus tinggal di petakan, jualan di pinggir jalan, panas-panasan, jalan kaki, bawa-bawa bakul nasi. Jadi kalau diinget-inget tuh berat juga ya gitu. Nah, saya pertanyaannya tuh Pak Ustadz lebih ke apakah keterpurukan saya itu adalah berasal dari saya dan keluarga saya, dan gimana caranya pintu rezeki saya itu dibuka selebar-lebarnya, dan juga apakah yang terjadi dalam hidup saya itu berhubungan dengan masa lalu saya. Yang paling aku ingat sih betapa marahnya aku sih sama Allah. Kayak aku sangat marah sampai akhirnya aku ngerusak diri aku sendiri. Aku bergaul dengan pergaulan bebas yang tidak disukain sama Allah, yang dibenci lah sama Allah. Saya bilang sama Allah, ya Allah, aku berserah diri sama apa yang akan terjadi dalam hidupku, apa yang akan datang, apapun itu, saya berserah diri. Saya mencoba menerima apapun yang terjadi dalam masa lalu saya. Saya tidak akan pernah membahas atau menyalahkan siapapun lagi. Saya berdamai dengan semuanya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, satu persatu ditunjukkan jalan keluarnya gitu. Bunda, yang pertama kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah. Harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Ana inda dhonni abdi, sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku. Maka apa yang hambaku sangkakan kepadaku terhadap takdir yang terjadi, itulah juga yang Allah akan hadirkan kepada kita. Perhatikan hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya besarnya pahala yang Allah siapkan tergantung beratnya ujian yang kita dapatkan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah akan segerakan ujian kepada hamba tersebut. Faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho, Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang marah, yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah pun marah benci kepadanya. Tolong catat baik-baik. Harta, kedudukan, jabatan, pangkat, kekayaan yang membuatmu jauh dari Allah, laisa ni'mah, itu bukan nikmat. Bal istidraj, itu namanya istidraj. Jelas? Akan tetapi semua rasa sedih, semua rasa sakit, kecewa, terjatuh, miskin, susah, dunia hilang, tapi keadaan itu membuat kita makin dekat dengan Allah. Hadhi nikmah, ini namanya apa? Nikmat. Maka Mbak Talita bersyukur. Kalau semua yang kemarin didapat dengan cara yang tidak baik, pasti dengan caranya Allah akan ambil. Dan kita harus ridho, harus ikhlas. Lebih baik selesai di dunia daripada dihisab di akhirat. Betul? Boleh kita baca? Agar kita dicukupkan, dikayakan. Mau? Agar apa? Dicukupkan, dikayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini
bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Amin. Ya Allah, dulu saya salah, tapi rahmat-Mu lebih luas daripada kesalahan saya. Ya Allah, dosa saya banyak, iya, tapi ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa-dosa saya. Karena Rahman Rahimnya Allah lebih besar daripada azabnya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arilistia. Jadi saya seorang penyandang disabilitas. Dan di tahun ini saya sudah 10 tahun menjadi penyandang disabilitas karena kecelakaan lalu lintas. Jadi saya ditabrak sama truk. Jadi kondisi saya, diagnosanya adalah saya multiple fracture. Jadi kaki kanan saya patah, tangan kiri saya remuk, dan tangan kanan saya mengalami brachial plexus injury. Ya, selama ini saya sudah menjalani 6 kali operasi, dan selama 10 tahun terakhir begitu banyak nikmat yang Allah cabut dari saya. Dan selama ini 10 tahun saya sudah berusaha berikhtiar. Di setiap malam Lailatul Qadar itu saya cuma minta supaya saya bisa melakukan aktivitas sehari-hari lagi seperti dulu gitu. Qadarullahnya sampai hari ini itu saya masih kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari sendiri. Jadi Pak Ustadz, saya kesulitan untuk pakai baju sendiri dan juga pakai hijab untuk menutup aurat saya. Tapi saya ridho Pak Ustadz, saya ikhlas. Tapi saya mempunyai kekhawatiran, di mana mungkin kekhawatiran ini juga dirasakan para ibu dan juga keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus, di mana ketika nanti ibu saya meninggal lebih dulu daripada saya, itu saya gak kebayang gitu Pak Ustadz gimana rasanya. Kekhawatiran saya juga nanti ketika ibu saya meninggal, nanti saya gimana hidupnya gitu Pak Ustadz. Pertanyaannya mungkin yang pertama, bolehkah Pak Ustadz saya berdoa kepada Allah meminta kalau saya duluan yang meninggal daripada ibu saya. Terus yang kedua, bagaimana menghilangkan rasa kekhawatiran tadi dan merubahnya menjadi prasangka kepada Allah bahwa kedepannya tuh Allah bakal ngurus saya. Dan adakah ayat yang mungkin bisa membuat saya dan teman-teman penyandang disabilitas lainnya lebih berprasangka baik lagi kepada Allah ke depannya. Dan pertanyaan terakhir Pak Ustadz, karena saya juga di tahun ini memasuki umur yang 30, yang mana mungkin kalau di Indonesia itu banyak kekhawatiran bagi perempuan, apalagi yang belum menikah seperti saya. Mungkin adakah amalan buat saya dan perempuan lain yang belum menikah agar bisa segera menikah? Seperti itu Pak Ustadz. Masya Allah. Kalau boleh tahu, apakah ibu hadir di sini? Hadir. Ibu, Masya Allah, Ibu. Assalamualaikum. Boleh tahu namanya Ibu? Susianti. Ibu Susianti. Ibu Susianti berarti sudah 10 tahun terus mendampingi. Kalau boleh tahu kegiatannya sehari-hari Mbak Ari ini apa? Kegiatannya saat ini saya ngonten. Iya. Dan juga saya baru selesai menyelesaikan studi sarjana saya. Masya Allah. Dan kedepannya
mungkin setelah Lebaran saya akan bekerja di suatu perusahaan begitu Pak Ustadz. Masya Allah. Bagaimana awalnya Ibu menghadapi keadaan ini? Ya awalnya saya sanggup nggak ya? Saya dari kecil, dari usia 8 tahun, Arinya udah ditinggal bapaknya. Jadi saya menghidupin 3 orang anak. Untuk merawat Mbak Ari, ya saya ikhlas sekuat kemampuan saya. Ibu tadi Mbak Ari bilang, kalau boleh beliau lebih memilih meninggal duluan daripada Ibu. Karena menurut beliau sangat menyusahkan Ibu selama ini. Apa tanggapan Ibu terhadap apa yang Mbak Ari ucapkan? Ya saya bilang perjalanannya masih panjang. Kita harus semangat terus ya. Kita tetap berusaha untuk berobat. Mungkin ya ada rencana operasi lagi, ada rencana. Bunda, satu ayat yang selalu menguatkan saya dalam menjalani hari yang begitu berat. Ayatnya surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin membebani setiap hambanya melebihi batas kemampuannya. Maka sekarang siapapun di antara pemirsa, di antara jamaah yang ngerasa hidupnya sedang berat sekali, coba kembalikan kepada ayat yang tadi Aa bacakan. Kenapa Allah mengujimu seberat itu? Karena Allah yakin kamu sekuat itu. Kenapa saya diberi ujian yang rasanya saya tuh gak mampu ngadepinnya? Iya, kamu anggap gak mampu, tapi Allah yang menentukan segalanya menakdirkan itu kepadamu karena Allah tahu kamu mampu, kamu bisa. Allah aja yakin sama kita, masa kita gak yakin dengan diri kita? Maka percayalah, tidak mungkin sesuatu itu diletakkan pada diri seseorang kecuali Allah sedang siapkan banyak kebaikan. Maka Mbak Ari, yang terjadi ini sudah menjadi ketentuan Allah. Terus berdoa sama Allah, ya Rob, kalau rasa sakit ini adalah caramu mencintaiku, maka aku ridho ya Allah menerima ini semua. Dalam hadis kursi Allah sampaikan, barang siapa hambaku mendapatkan sesuatu yang dia tidak harapkan itu terjadi, tapi dia sabar, tapi dia ridho, dan dia mengharap ampunan Allah serta pahala dari Allah atas rasa sakit yang dia terima, maka setiap rasa sakit yang dia rasakan menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan Allah siapkan pahala terbaik di surganya. Siapapun yang ujiannya disegerakan di dunia, maka nanti Allah ringankan hisabnya di akhirat. Hari ini kita diajarkan tentang keiridoan dan keikhlasan. Dan Mbak Ari jangan bilang, aku dulu yang mati aja, jangan ibu dulu, jangan. Karena hidup mati itu ketentuan Allah. Kalau Allah mau, bisa saja kalian berdua tumbuh dalam kasih sayangnya Allah, panjang umur dua-duanya. Kenapa harus minta salah satunya tiada? Ya Allah, panjangkan umur ibuku.
sehatkan badan ibuku. Agar dia terus ada bersamaku. Dan saya mau menyampaikan ya, untuk semua yang masih ada ibu, tolong pegang erat-erat, jaga baik-baik. Selama ibumu masih ada, semua akan baik-baik saja. Kenapa Ustadz? Yang paling mahal dari ibu itu bukan sosoknya, tapi doanya. Kalau sosoknya gak usah ditanya, pasti iya. Makanya wajar mungkin Mbak Ari bertanya, kalau ibuku gak ada nanti aku gimana? Dan ingat, jangan insecure dengan keadaan yang Allah berikan. Karena Allah menciptakanmu dengan bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Termasuk kita semua jangan pernah menghina, jangan pernah merendahkan saudara kita yang disabilitas. Jangan pernah menghina, karena bagaimanapun beliau semua adalah ciptaan Allah, hambanya Allah. Maka tetap hormati, hargai, mohon maaf saudara kita yang disabilitas. Tapi keadaannya membuat dia dekat dengan Allah, boleh jadi lebih mulia dalam pandangan Allah daripada kita yang seakan-akan sempurna tapi jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, tangis air mata yang membuatmu lebih dekat ke Allah, lebih Allah cintai daripada tawa bahagia yang membuatmu jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Mbak Ari tetap semangat. Urusan jodoh gak usah jadi kekhawatiran. Jodoh sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Minta saja sama Allah. Sekarang Mbak Ari harus berdamai dulu dengan keadaan Mbak Ari. Sampai nanti akan ada orang yang damai datang ke hati kita. Masya Allah. Karena kalau kita belum berdamai dengan diri kita, rasanya agak sulit untuk bisa mendapatkan orang yang datang dalam hidup kita. Berdamai dengan semua keadaannya, rasanya jodoh akan segera datang selama hati kita berdamai dengan keadaan. Amin. Amin. Insya Allah. Yang ngebuat saya tegar selama ini jalanin ujian itu ibu saya. Karena saya ngeliat ibu saya selama ini ngurusin saya. Jadi saya pengen berubah untuk lebih baik lagi supaya bisa ngebahagiain ibu. Saya sempat mau nikah, tapi ditolak sama keluarga laki-laki. Dan tantenya itu bilang kalau saya itu kan dengan kondisi disabilitas, saya itu nggak mungkin jadi apa-apa dan saya akan jadi beban buat keponakannya nanti. Itu sih yang paling membuat saya terpukul dan saya di situ omongan itu saya jadikan motivasi supaya saya terus berkembang dan hingga sekarang Cibiran itu jadi motivasi saya buat nggak males ngonten, buat nggak males untuk improve diri dan belajar diri, improve diri lebih baik lagi. Seperti yang Ustadz Hilman tadi bilang, ujian itu dititipkan kepada kita yang mampu. Dan kita sebagai penyandang disabilitas itu dianggap mampu sama Allah. Jadi tetap semangat dan terus mengembangkan diri.